lagi. Perkenalkan, nama saya Iin Satyana Siti, guru kimia SMA Negeri 1 Madapangga. Sekarang saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Papua. Berikut ini adalah video pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Oke, sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, karena semuanya sudah semangat, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang tak hadir nggak hari ini? Tidak. Ada semua ya? Iya. Oke, jadi semangat belajarnya, semangat ke sekolahnya luar biasa. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Jadi biar tambah semangat belajarnya, ruangan harus bersih. Coba dicek semua di sekitar kalian masih ada sampah tidak? Tidak. Sudah bersih ya? Sudah. Oke, berarti semuanya sudah menjaga kebersihan. Ada yang pernah dengar nggak kebersihan adalah sebagian daripada iman? Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Nah, Ibu mau minta tolong nih. Coba Haikal pimpin doa. Silakan Adek, pimpin di depan. Ini ya. Oke, baik. Sudah berdoa ya? Sudah. Untuk memupuk semangat lagi, akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Itu lagu judulnya Hari Merdeka Ciptaan Haji Mutahan. Pernah dengarkan lagunya? Pernah. Putri bisa pimpin, bisa bawa ya. Nanti yang lain minta tolong belajar ya, karena tidak hanya Putri yang harus bisa. Oke, yang lain bisa bangun semua, karena ini kan kita menyanyikan lagu nasional. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, silakan Putri yang lain dipersilakan dulu. Salah satu wujud kita sebagai penerus bangsa adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, sekarang sudah menyanyi, tadi sudah berdoa, baru kita sudah bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran.
ada 3 gambar. Pertama gambar lambung, kedua ada obat mah dalam bentuk kapsul atau tablet, dan ketiga ada obat mah dalam bentuk cair. Nah, lebih jelasnya silakan amati video ini. Menurut data, 7 dari 10 orang di dunia memiliki penyakit mah. Biasanya, penyakit mah ditandai dengan nyeri pada tubuh hati karena naiknya. Penyebabnya ada beberapa macam, seperti stres, mengkonsumsi makanan minyak, asam, pedas, kafein, dan juga minuman bersoda. Mah juga dapat beresiko fatal loh. Berparah dapat menyebabkan komplikasi seperti luka lambung, gastritis akut, anemia, dan juga kanker. Maka dari itu, sebelum parah, yuk kita obati. Ada 2 tipe jenis obat-obatan yang berguna untuk mengobati nyeri pada mah, yaitu yang berbentuk tablet dan yang berbentuk cair. Reaksi pada lambung tentunya juga akan berbeda. Untuk yang obat tablet, setelah dikonsumsi dan masuk ke dalam lambung, perlahan akan terbelah dan mulai terurai sedikit demi sedikit, yang akhirnya akan menghentikan produksi asam pada lambung serta menetralkan kembali kondisi lambung seperti sedia kala. Sedangkan untuk obat yang cair akan lebih cepat bereaksi di dalam lambung, karena setelah dikonsumsi dan masuk ke dalam lambung, obat mah dalam bentuk cair ini akan lebih mudah diserap dan lebih cepat menyeimbangkan pH lambungnya asam. Karena bentuknya yang berbeda, proses kemampuan tubuh dalam menyerap obat mah akan berbeda pula. Jadi, pada dasarnya, obat mah cair ataupun tablet sama-sama dapat membantu meredakan mah. Ayo sama-sama kita menjaga lambung agar tetap sehat, karena lambung tentunya memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem pencernaan. Oke. Sebelum ibu tanya tentang video, siapa yang biasanya sakit lambung atau sakit mah? Ayo, ada? Ada ya? Siapa yang bisa menjelaskan apa aja yang kalian amati dari video dan gambar tadi? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Putri, silakan deh. Yang keras ya suaranya biar temennya belakang dengar. Ya. Penyakit mah disebabkan karena stres, sering mengonsumsi makanan berminyak dan makanan pedas, sering mengonsumsi minuman soda, kopi, dan lainnya. Penyakit mah dapat berisiko tukak lambung, gastritis, anemia, dan kanker. Ada 2 jenis obat mah, yaitu tablet dan cair. Obat tablet ketika dikonsumsi dan masuk lambung, perlahan terbelah dan terurai sedikit demi sedikit dan akan menghentikan produksi asam lambung serta menetralkan lambung. Obat cair akan lebih cepat bereaksi di dalam lambung dan akan menghentikan produksi asam lambung serta menetralkan lambung. Oke. Yang lain sudah dengar? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan lagi apa yang sudah diamati? Ayo, yang sebelah sini mungkin. Sudah ada? Sama ya jawabannya? Nah, jadi sedikit ibu mengulang. Jadi penyakit mah itu penyakit yang dialami pada lambung. Nah, biasanya itu disebabkan karena tadi apa aja? Karena makan yang pedas, asam. Ya, berasam. Kemudian apa? soda, Makanan seperti itu boleh dikonsumsi tetapi jangan berlebihan. berlebihan. Jadi mari kita lihat tadi, ayo menjaga lambung agar tetap sehat. Nah, tadi obatnya kalau mah itu tadi ada yang kapsul ya dan ada yang Cair. dan prosesnya pun berbeda. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan dari video ini? Kalau nggak ada pertanyaan, ibu yang bertanya. Kira-kira apa yang menyebabkan kalau untuk obat mah yang bentuk tablet atau kapsul itu prosesnya lebih lama dibandingkan dengan
ditinjau faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu ditinjau dari konsentrasi dan luas tekan. Kemudian yang kedua apa tujuannya? Yaitu peserta didik dapat mengemukakan faktor-faktor tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dari segi konsentrasi dan luas tekan. Kemudian yang ketiga, tujuan berikutnya adalah peserta didik dapat mengkonsepkan laju reaksi, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dari segi konsentrasi dan Luas permukaan dengan Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian akan melakukan percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi seperti yang kalian lihat, ada beberapa alat dan bahan di depan kalian. Itu yang harus kalian lakukan hari ini, melakukan percobaan. Kemudian kalian akan menunjukkan hasil-hasil percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan dari segi konsentrasi dan luas permukaan. Dan nanti setelah kalian melakukan praktikum dan mendapatkan hasil, kalian akan mengintegrasikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dari segi konsentrasi dan luas permukaan. Apa yang akan kita dapatkan? Jadi kita akan mengetahui nih, kita dapat membuat nanti ujung-ujungnya, nanti kalau saya sudah paham ini, kalian dapat membuat nih larutan gula yang konsentrasi berbeda. Kemudian kalian juga dapat mengefisiensikan waktu. Misalnya pada saat memasak sesuatu bahan makanan, kalian bisa berarti waktu lebih cepatnya harus begini nih, harusnya cara-cara seperti ini. Jadi kalian lebih bisa mengefisienkan waktu dalam proses memasak dan kegiatan lainnya. Baik, selanjutnya adalah pembagian kelompok. Ya, kalian sudah lihat pembagian kelompoknya? Sudah. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Pembagiannya seperti ini. Sudah dilihat? Sudah. Ada yang mau protes? Tidak. Oke, silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan nama-nama. Baik, sekarang kita akan melakukan pretest atau tes awal untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Oke, pretestnya sama ya langkah-langkahnya. Silakan masuk. Silakan buka. Saya seperti itu ya. Silakan buka tabnya di bagian Chrome, kemudian tuliskan alamatnya, masukkan user untuk nicknya, kemudian passwordnya 12345. Oke, pretest yang dipilih adalah pretest 2 ya. Oke. Bagaimana? Pretest 2 ya. Oke, silakan login. Ini ada kendala. Silakan. Nih. Oke, silakan dimasukkan. Sudah bisa mulai
bagi yang sudah bisa login silakan mulai karena ibu beri waktu 2 menit. Apa? Nah. Ibu beri waktu 2 menit. Silakan dikerjakan. Ayo adik dipegang HP-nya mulai pretest. Jangan takut ya, diisi dulu sesuai dengan kemampuan kalian. Nanti kita perbaiki di post test terakhir setelah pembelajaran. Sudah habis waktunya, silakan selesaikan kelompok. Selesai, HP-nya sudah bisa disimpan ya. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Silakan HP-nya disimpan. Sekarang ibu mau bagi LKPD. Kelompok 1, 2, 3. Oh iya, maaf. 2 ya, sudah ya. Kelompok 3. Kelompok 6, 5, dan 4. Baik, silakan kalian buka dulu LKPD-nya, coba dibaca dulu petunjuk penggunaan LKPD. Depan LKPD-nya ditulis nama kelompok, ya. Oke, sudah dibaca ya? Ya. Jadi sebelum memulai praktikum dan diskusi, ibu mau menjelaskan sedikit dulu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang konsep laju reaksi dan teori pembukaan. Ini kita masih sangkut paut dengan materi kemarin. Kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tapi yang di sini kita pelajari dulu adalah konsentrasi dan luas permukaan. Apa sih konsentrasi itu? Jadi kalau kalian bisa baca, konsentrasi adalah banyaknya banyaknya partikel per satuan volume. Satuannya apa? Yang besar atau molar. Nah, kemudian siapa yang tahu tentang apa itu luas permukaan? Ayo angkat tangan. Ramadan, coba Ramadan. Apa itu luas permukaan? Semakin kecil ukuran jas maka semakin besar luas permukaan jas. Oke, lagi yang tahu, coba Haikal. Apa yang kamu tahu tentang luas permukaan? Oke, jadi luas permukaan itu bentuk zatnya bisa berupa padatan seperti serbuk dan bongkahan. Bisa berbentuk apa lagi? Berupa cair dan gas. Nah sekarang sampai sini ada pertanyaan? Nah, bahan yang berbentuk padat apa aja contohnya? Meja, ya, kemudian kursi, lagi. Apa lagi yang bisa kita reaksikan? Besi. Gula padat atau cair atau gas? Padat. Kemudian kalau minyak tanah itu bentuknya apa? Cair. Nah kalau gas, apa contohnya? Gas LPG. Gas LPG. Banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Depan ini ada 6 percobaan yang sebelah kanan ibu ada untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian yang di sebelah kiri ibu ini untuk kelompok 4, 5, dan 6. Nanti untuk tiap kelompok hanya diwakili oleh 2 orang untuk mengambil alat dan bahan yang ada di depan ya. Nanti bergiliran ya, jangan. Oke.
Oke. Silakan diambil sudah berkelompok ya. Hati-hati di bawah adik, jangan sampai pecah. Oke, bagi yang sudah ambil alat dan bahannya bisa kembali ke kelompoknya. 5 dan 6, 2 orang perwakilan. Sudah diambil semua? Ya. Belum? Apa? Kelompok 3 sudah? Amel apa yang belum Amel? Sudah ya? Sebelum melakukan praktikum, coba didengarkan hati-hati dalam bekerja. Nah, di sini kita menggunakan cuka. Bagi yang alergi bau cuka, itu kalian bisa memakai masker. Kalau juga masih tidak enak rasanya atau alergi terhadap bau, kalian bisa langsung keluar, cuci muka atau minum air putih ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah dibaca langkah-langkah kerjanya? Sudah. Oke. Ibu peringatkan lagi, sekali lagi, kegiatan ini semua aktivitas kalian, disiplin kalian, tanggung jawab kalian dalam bekerja praktikum, kemudian dalam berdiskusi, dan dalam mengisi LKPD, semuanya ibu nilai. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah bisa melakukan kegiatannya? Oke, silakan mengerjakan. Silakan mulai praktikumnya. Ibu beri waktu 10 menit untuk melakukan praktikum. Dibaca dulu langkah-langkah kerjanya, baru lakukan praktikumnya. Dekat dengan hidung ya. Ayo, boleh ditanyakan ke ibu. Oke, silakan. Ibu beringat, ibu beri waktu kalian untuk praktikumnya 10 menit. Iya, lihat batas angkanya. Ayo, selanjutnya apa? Bagi tugas. Ayo dituang aja. Ayo sambil diamati ya. Kalau tidak paham tanyakan ke temennya. Ayo silakan. Oke, dituangin aja. Masukin dulu, baru dipencet. Lihat batasannya. Oke, kerjasama ya. Ingat, keaktifan kerjasama kalian, tanggung jawab dalam bekerja itu semuanya ibu nilai. Oke, itu. Ayo masukkan juga ke dalam gelas. Yang kalian masukkan apa terlebih dahulu itu? Telur. Benar sudah langkah. Benar nggak langkah-langkahnya? Cangkang dulu nggak atau cukannya dulu dimasukkan? Nah. Ini baru ini jadi pelajaran. Nah. Lihat. Lagi. Mau ke 10 lagi. Kan 20. Dapat Jangan sampai salah ya mengerjakan. taruh di sini dulu.
ya. Oh iya, boleh silakan di luar ya. Airnya yang ada di sana. Boleh di sana, Dek. Cuci tangan di sana. Ingat ya. Lihat pada detik berapa terjadi perubahan. Sudah. Hitung, lihat baik-baik. Mana? Oke, bersamaan. Langkah selanjutnya apa? Semuanya. Gak apa-apa. Yang penting kalian bisa bedain. Lihat apa aja yang bisa kalian amati. Lihat amati dari di larutannya, balonnya, reaksinya gimana. Coba lihat gelembungnya juga, nggak ketukar ya anunya, balonnya. Coba usahakan semua soda kuenya masuk semua ya, jangan sampai masih tersimpan di balon. Coba digerakkan. Ya. Secara bersama. Dan lihat tahunnya ya. Ayo, udah ya, sudah selesai ya. Ayo, usahakan udah apa? Udah gimana? Nah, itu lawannya. Yang penting nggak telat ya. Nah, samaan. Waktu, jangan lupa. Lupa waktunya ya. Jadi yang dilihat samaan. Nanti dilihat apa yang bereaksi dengan balon. Kemudian apa lagi yang dilihat nanti? Di bawahnya larutannya apa? Pokoknya perubahannya dilihat. Coba. Semuanya sekaligus. Semuanya sekaligus. Mana yang lebih cepat? Ini. Apa? Kita tarik. Oh ini. Cepat. Oke, perbaiki. Oke. Gak apa-apa. Penting Nanti dijelaskan ya kenapa bisa begitu. Oke. Ya mati semua dari atasnya, dari balon, dari larutan. Jangan lupa lihat waktunya.
Oke, di sini sudah selesai. Nah, perubahan barunya apa? Apa yang terjadi tadi? Terus perubahan di larutannya apa nih? Ini di sini keterangannya. Jawabnya di sini di bawah. Jumlah molnya berapa? Kemudian nanti balonnya berhenti bereaksinya pas apa? Waktu keberapa? Nanti masukkan berarti nanti nilai T-nya, V-nya berarti seperti itu ya. Paham nggak? Ya. Pak Susan. Ya, enggak. Nah, ini pada tanggal bisa kan? Iya. Nanti kemudian perubahan larutannya bagaimana? Iya, boleh. Isi dulu apa yang terjadi pada cangkang. Iya, silakan ditulis berdasarkan kelompoknya. Oke. Iya. Mati betul. Udah ya. Kelompok ini jangan lupa apa kendalanya kalau seperti itu tadi. Itu taruh keterangannya ya. Sudah. Di sini bisa bedain? Bisa. Bagaimana? Kalau tidak paham tanyakan ya. Jadi ikut semua kerja kan? Bagaimana? Kendala? Jadi perubahan pada cangkangnya apa nih? Ya, siapa tadi yang nanya ibu? Ada kendala? Apa? Bagi yang sudah selesai praktikum bisa langsung mengisi LKPD-nya ya sesuai pengamatan hasil praktikumnya. Ya, ditulis semua ya di warna nyata. Iya. Nanti kalian bisa bedain. Apa bedanya tadi ini? Baik dari itu. Oke, waktunya tadi berapa? Pertama, telur yang ya 035569 detik. ya dalam bentuk detik ya. Iya, Ibu. Kenapa Dek? Sudah.
Ada yang sudah selesai? Belum. Praktikumnya sudah semua ya? Ayo, yang belum selesai praktikumnya siapa? Angkat tangan. Masih semangat? Masih. Coba biar semangat. Ibu bilang selamat pagi. Berarti balasnya adalah pagi-pagi ceria. Sama-sama ya. Selamat pagi. Pagi-pagi ceria. Nah, belum semua ini. Ibu ulangi lagi biar semangat. Selamat pagi. Pagi-pagi ceria. Sudah semangat? Sudah. Jangan takut untuk bertanya. Jadi kalau ada yang tidak paham, tanyakan ke ibu ya. Permisi Ibu, Ya, apa deh? nanya. Kenapa? Nah, ini waktunya ini kan. Nah, ini kemudian nanti kalau itu kan 1/3. Jadi 1/3. Ini 2 detik aja dikasih. Ini 2 detik atau 2 menit? 2 detik. 2 menit. 2 menit. Tadi kalau 2 menit berapa kalau ke detiknya? 120 detik. Berapa? 120 detik. Jadi tambahan di sini ya. Nanti kamu simpulkan berapa detiknya. Nanti kalau sudah ada detik, nanti super detiknya. Nanti dapat nilai V. Itu adalah laju reaksi. Jangan lupa ya diisi semua termasuk pengamatan yang atas juga. Masih ada kendala? Tidak ada ya. Karena yang lain bisa ya. Jangan lupa pengamatannya juga di atas. Apa yang terjadi coba sudah diisi sudah tabel yang atas. Nah diisi. Ini lagi. Apa yang terjadi pada balonnya tadi? Ini sudah selesai kan? Ingat ya, setelah kalian mengisi LKPD, nanti ada presentasi. Biar temannya tahu nih hasil praktikum kalian bagaimana. Jadi nanti ada 1 orang perwakilan yang akan maju di depan, akan mempresentasikan hasilnya. Nanti kelompok lain akan bertanya sesuai dengan apa yang dipresentasikan. Nanti anggota kelompok yang presentasi akan membantu temannya untuk menjawab. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah selesai mengisi LKPD? Belum. Oke, silakan dipercepat adik. Jangan lupa setelah melakukan itu silakan diisi kesimpulannya. Sudah? Nah, itu tuh. Apa yang terjadi? Sabar. Mana? Ada
Ada kendala? Baik. Ada yang sudah selesai? Semua ya. Apa yang terjadi? Ini lagi apa ini? Udah paham semua katanya? Udah. Yang diam-diam kalau tidak tahu tanyakan. Yang lain juga yang sudah paham boleh dijelaskan ke temannya ya. Tidak berubah. Nah ya. Kelompok berapa ini tadi? Kelompok 6 ya? Iya, Ibu. Kelompok 6 sudah hampir selesai. Bagaimana dengan kelompok lain? Ya, kenapa Sani? Tidak ada, Ibu. Oh, tidak. Tidak ada kendala. Bagaimana? Oke, kelompok 2 juga hampir selesai. Ya, nanti kita keterangannya ya. Jadi, 1 menit ini kita ini. Coba komentar berapa detik. Ini berapa? Kita dapat ya. Nanti kalau sudah dapat rate-nya berarti 1 menit 2. Kalau 8 menit berapa? Dapat lupa. Sudah? Baik. Oke, yang untuk kelompok 1, 2, dan 3, siapa yang mau presentasi duluan? Ayo. Oke, kelompok 1 dulu ya. Yang sudah presentasi kelompok 1, coba. Siapa yang mau presentasi? Ibu harapkan ya, presentasinya pakai suara yang keras biar teman-temannya juga mendengar dan lebih paham. Oh boleh, boleh 1 atau 2 orang yang maju. Oke, baik, silakan. Ibu bantu buka ya. Oke, semuanya ngadap depan. Hai. Halo. Selamat pagi. Pagi hari saya. Baik, silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, langsung saja kita masuk. Teman-teman, di depan itu ada gambar hutan yang terbakar. Informasi yang kita dapatkan setelah mengamati gambar tersebut yaitu
Semakin banyak daun kering dan jumlah gas oksigen di udara atau bereaksi, maka semakin besar api yang dihasilkan, sehingga semakin banyak abu sisa pembakaran yang dihasilkan atau produk. Bisa dimengerti, teman-teman? Oke, teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil praktikum kami tadi. Mulai dari hasilnya. Kalian langsung bisa menjelaskan. Pada balon pertama, itu terjadi perlakuan itu mengambang. Perubahan larutan yang ada dalam botol, ia berbusa. Balon yang kedua itu mengambang, tapi ia lebih besar daripada balon ke satu. Oke. Begitupun dengan larutan dalam botol, perubahannya itu dia berbusa. Balon yang ketiga bisa kita lihat ia lebih besar daripada balon yang pertama dan balon yang kedua. Perubahan larutan di botol yang ketiga itu berbusa juga. Oke. Waktu yang diperlukan balon berakhir mengembang itu balon pertama, jumlah soda kue yang digunakan itu 1 sendok makan. Waktu yang diperlukan untuk berhenti mengembang itu 10 detik. Itu V sama dengan per 10. Oke, untuk botol 1 sudah ya? Oke, botol 1 sudah tahu tadi apa aja perlakuannya? Mengembang ya, mengembang balonnya. Tadi berapa sendok dipakai? 1 sendok soda kue. Oke, sekarang lanjut ke botol 2. Botol yang kedua, jumlah soda kue yang digunakan yaitu 2 sendok makan. Waktu yang dibutuhkan berhenti mengembang yaitu 14 detik. Laju reaksinya yaitu V sama dengan per 14. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Itu balon yang ketiga. Balon yang ketiga, jumlah soda yang digunakan yaitu 3 sendok makan. Waktu balon diperlukan berhenti mengembang yaitu 18 detik. Laju reaksinya yaitu V sama dengan per 18. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Demikian hasil diskusi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Nanti untuk anggota kelompok 1 bisa membantu temennya ya untuk menjawab. Ayo, satu pertanyaan. Oke, dari kelompok berapa? Ramadan kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, minta tolong berdiri aja, suaranya dikeraskan ya. Apa yang menyebabkan balon 1, balon 2, dan balon 3 berbeda besarnya setelah direaksikan antara soda kue dengan cuka? Kelompok lain, walaupun tidak bertanya, didengarkan ya. Siapa tahu pertanyaannya sama dengan pertanyaan kalian. Ayo, teman-temannya, bantu menjawab. Jadi 2 Yohanes sama Putri sudah presentasi. Sekarang anggota kelompoknya. Ada yang mau menjawab? Atau Kita aja, Bu. kita? Oh iya, boleh. Nanti ditambahin ya. Ya, silakan. Yang menyebabkan balon 1, 2, dan 3 berbeda besarnya jika direaksikan antara soda kue dengan cuka itu. Hal ini disebabkan karena semakin banyak soda kue yang direaksikan, maka semakin mengembang besar balon yang dihubungkan pada mulut balon. Itu pada balon pertama, direaksikan soda kue 1 sendok dengan 25 ml cuka. Pada balon kedua, direaksikan soda kue 2 sendok dengan 25 ml cuka. Pada balon ketiga, direaksikan soda kue 3 sendok dengan 25 ml cuka. Itu jawaban dari kami. Gimana? Oke. Jadi percobaan 3 tadi menggunakan berapa sendok soda kue? 3. Ya. Kalau percobaan 2? 2. Kalau percobaan 1 berapa sendok? 1 sendok. 1 sendok soda kue. Mana yang lebih besar balon yang dihasilkan? 3. Nah, kenapa bisa ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Kelompok lain? Oke, coba kerasin lagi suaranya.
Tadi. Boleh? Ayo. Kenapa bisa balonnya lebih besar di percobaan 3 dibandingkan 2 dan 1? Karena soda kuenya lebih banyak. Oke, karena soda kuenya lebih banyak di percobaan 3. Oke. Selesai, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2. Ayo, silakan. Ayo, Nandita sama Haikal ya, silakan Adek. Nanti anggota kelompoknya dibantuin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa? Ya, boleh silakan langsung hasil pengamatannya. Silakan. Hasil pengamatan nomor 1 Balon. Oke. merupakan balon bisa dilihat balon kecil. Oke, kelompok belakang dengar tidak? Kecil sekali suaranya Haikal, dibesar lagi suaranya deh. Si temannya belakang nggak dengar, bagaimana temannya bisa? Suaranya keras. Baik, silakan kelompok 2. Perlakuan 1 Pada balon pertama balonnya mengalami pecahan. Ya. Lihat ya saya. Ya. Dan balon kedua balonnya mengembang. Dan balon ketiga juga mengembang tapi lebih besar dari perubahan larutan di dalam botol. Perubahan nomor 1 terlihat tidak bagus karena udaranya keluar. Pada balon nomor 2 busanya ada tapi sedikit. Ya. Pada balon ketiga juga berbusa tapi banyak. Oke, minta tolong kelompok-kelompok yang lain diperhatikan ya, adik-adik. Oke, selanjutnya apa lagi yang ingin disampaikan? Sudah selesai kah? Atau masih ada yang mau disampaikan lagi? Sudah? Oh ya, lanjut. Silahkan, kelompok 2. Waktu yang diperlukan balon terakhir mengembang. Balon 1 sendok soda yang dimasukkan di dalam botol. Balon kedua 2 sendok soda kue yang dimasukkan ke dalam balon kedua. Balon ketiga 3 sendok kue yang dimasukkan ke botol soda kue. Waktu balon yang diperlukan untuk berhenti menembak. Balon pertama 4 detik, balon kedua 8 detik, balon ketiga 10 detik. Laju reaksi. Balon pertama F sama dengan 1. Balon kedua 1/8. F sama dengan 1/8. Balon ketiga F sama dengan 1/10. Oke, sampai sini sudah dengar? Sudah paham? Sudah ya? Masih ada yang disampaikan kelompok 2? Kesimpulan. Oke, kesimpulan ya. Sebelum tenang, sabar. Kelompok lain nanti Ibu beri kesempatan untuk bertanya. Oke, silakan kelompok 2. Ayo setengah-setengah dah bacanya. Biar tidak Semakin banyak kontraksi soda kue yang direaksikan dengan cuka, di mana soda kue dan cuka adalah bereaksi, maka semakin besar balon mengembang dan semakin cepat mengembangnya balon, semakin cepat laju reaksi. Hal ini dibuktikan dengan gambar 1. Di
Semakin banyak daun kering dan jumlah gas oksigen di udara reaksi, maka semakin besar api yang dihasilkan, sehingga semakin banyak api sisa pembakaran yang dihasilkan produk, sehingga dapat disimpulkan semakin banyak kontraksi. Oke, sudah? Oke, baik, kelompok lain tolong jangan main HP. Didengarkan ya presentasi temennya. Oke, tadi ada pertanyaan? Oke, tadi kelompok 1 sudah presentasi ya. Ibu kasih kesempatan kelompok lain ya, Putri ya. Oke, kelompok 3. Oke, silakan Ade. Kenapa yang percobaan 3 balonnya lebih cepat mengembang dibandingkan percobaan lain? Oh iya boleh. Katanya dari temennya. Oke, dari kelompok 2 ada yang bisa bantu? Ya, boleh silakan berdiri Adek. Suaranya dikeraskan ya, biar tidak diulang. Semakin banyak soda kue yang direaksikan dengan cuka bereaksi, maka semakin cepat reaksi pembentukan produk balon cepat mengembang. Hal ini disebabkan karena semakin banyak konsentrasi bereaksi, maka semakin banyak tumbukan efektif yang dihasilkan, sehingga semakin cepat laju mengembangnya balon. Oke, tadi yang lebih cepat mengembang yang mana? Nomor 3. Dan lebih paling besar balon yang dihasilkan nomor berapa? 3. Ya, bagaimana kelompok 3? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Oke, silakan tutup kelompok 2. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, Ade. Boleh. Boleh. Jadi kalau kelompok boleh. Ya, boleh maju. Baik, beri A+ untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Boleh. Kalau semuanya mau maju boleh, perwakilan juga boleh. Nanti kalau tidak maju boleh bantuin temannya menjawab ya. Ya. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok lain mendengarkan juga ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang laju reaksi. Perlakuan pada bola pertama. Perubahan pada bola. Mengalami endapan, bola mengendap, lama-lama akan mengempes. Perlakuan kedua. Perubahan pada bola. Mengalami pengembangan tetapi lebih besar dibandingkan bola pertama. Perubahan pada balon ketiga. Mengembang lebih besar dibandingkan dengan balon pertama dan balon kedua. Perubahan larutan dalam botol balon pertama. Balon pertama lebih cepat menghasilkan garam, yaitu asam asetat yang memuai menjadi air. Perubahan larutan di dalam botol kedua lebih lambat menghasilkan asam asetat yang memuai menjadi air dibandingkan dengan balon pertama. Perubahan larutan di dalam botol ketiga sangat lama dibandingkan dengan balon pertama dan balon kedua. Jumlah soda kue yang digunakan: balon pertama 1 sendok, balon kedua 2 sendok, dan balon ketiga 3 sendok. Waktu balon yang diperlukan berhenti mengembang: balon pertama 163 detik, balon kedua 188 detik, dan balon ketiga 207 detik. Satuan laju reaksi yaitu balon pertama 0,006, balon kedua 0,005, dan balon ketiga 0,004.
Kesimpulan dari kami yaitu berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan soda kue atau NaHCO3 dan asam cuka CH3COOH pada saat bereaksi akan menghasilkan garam, yaitu asam asetat dan natrium karbonat atau asam lemah. Asam karbon tersebut akan memuai menjadi air dan gas karbon dioksida atau CO2 yang mengembang pada balon. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang mau bertanya silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 1. Dari tadi ya mau bertanya. Silakan Adik. Produk apa sih yang dihasilkan dari reaksi antara soda kue dan cuka sehingga dapat menyebabkan balon mengembang? Baik, saya akan menjawab. Persamaan reaksi yang terjadi yaitu asam cuka ditambah soda kue menghasilkan produk CH3COOH tambah NaHCO3 direaksikan menjadi NaHCO3 ditambah H2O ditambah CO2. Gas CO2 yang dihasilkan inilah yang udaranya mengisi balon sampai mengembang. Oke, mungkin boleh ditulis di papan biar temennya tahu ya. Lihat ya, Dek. Masih besar ya, biar belakang juga kelihatan. Oke, yang lain silakan perhatikan. Diskusi tadi sudah selesai ya. Sekarang waktunya mendengarkan presentasi temannya. Oke, sedikit Ibu perbaiki ya biar tidak salah. Kalau asam cuka di sini kayaknya kurang nulis tadi ya. Di sini CH3 COO. Nah, kelupaan di sini apa ya Ibu perbaiki biar tidak salah. CH3 COO plus H2O plus CO2 ya dalam bentuk gas. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya? Gak apa-apa ya kelompok 3 Ibu perbaiki sedikit. Tadi sudah benar. Mungkin tadi ada yang bertanya. Jadi tambahan kenapa balon itu mengembang? Ya jawabannya adalah ada gas yang dihasilkan. Gasnya apa? Gas karbon dioksida. Atau rumus kimianya apa? CO. Oke, sudah paham? Sudah, baik. Kelompok 3 sudah selesai, Dek? Sudah. Silakan kembali ke kimianya. Oke. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Boleh kelompok 6 dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang laju reaksi. Baik, seperti yang kita lihat
disebabkan luas permukaan ayam yang dipotong lebih besar dibandingkan ayam yang utuh. Hasil dari pengamatan atau praktikum kami adalah pada kotak 1, perubahan pada cangkang adalah terjadinya banyak pengupasan kulit telur. Pada kotak 2 adalah terjadi pengupasan kulit paling luar dari cangkang tersebut, lebih sedikit, tapi tidak seperti kotak pertama ya. Kotak pertama itu lebih kecil dia, kulit-kulit yang terkelupas. Dan kotak 1 lebih cepat bereaksi. Perubahan pada larutan kotak 1 adalah lebih banyak gelembung dibandingkan dengan kotak kedua. Sedangkan kotak kedua tidak terlalu banyak gelembung seperti kotak pertama. Baik, waktu yang diperlukan untuk cangkang telur selesai bereaksi adalah kotak pertama 15 menit atau diubah ke detik yaitu 900 detik. V sama dengan 1/900 detik. Itu kotak kedua 13 menit. Jadikan detik itu 780 detik. Kesimpulan dari keterkaitan hasil percobaan yang kami lakukan tadi. Semakin kecil ukuran zat, maka semakin cepat laju reaksi. Reaksi masak dengan ayam dan reaksi cangkang dengan cuka. Dan semakin banyak zat yang bereaksi. Cepatnya reaksi ditandai dengan sedikitnya waktu yang dibutuhkan untuk selesai bereaksi. Hal ini semakin kecil ukuran zat reaksi, maka semakin besar luas permukaan sentuhan zat tersebut, yang menyebabkan semakin banyak produk yang dihasilkan dengan waktu yang cepat. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan. Boleh. Kelompok 3 silakan. Apa yang menyebabkan perlakuan 1 dengan cangkang ukuran setengah cangkang utuh direaksikan dengan cuka, reaksinya lambat dibandingkan perlakukan yang menggunakan cangkang dalam ukuran kecil? Baik, terima kasih pertanyaannya Amel. Teman-teman saya akan menjawab. Boleh. Pada cangkang besar hanya sedikit menyebabkan gelembung dan lama mengapung, sedangkan pada cangkang kecil menghasilkan banyak gelembung dan lebih cepat mengapung. Hal ini menunjukkan reaksi pembentukan produk semakin cepat jika bentuk ukurannya semakin kecil. Sudah ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah. Ada pertanyaan lain? Oh iya. Kita tanya dulu ya. Ada pertanyaan lain? Sudah ya? Sudah. Oke, silahkan. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 6. Gak apa-apa ya, kelompok 5 dulu. Gak apa-apa, nanti sebagai kelompok penutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, informasi apa yang kalian dapat setelah mengamati gambar di atas? Ayam yang dibakar, ayam yang dipotong atau lama masak dibandingkan dengan ayam yang dipotong cepat masak. Disebabkan luas permukaan ayam yang dipotong lebih besar dibandingkan ayam yang hasil pengamatan kami dari kami yaitu perubahan pada cangkang telur bagian luar terkelupas dan berwarna pada kompas 2 cangkang telur bagian luar mengelupas dan
banyak ya Pak. Semakin kecil ukuran gas, maka semakin cepat laju reaksi. Dalam reaksi masaknya air dan reaksi singkat dengan suka ditumpul. Dan semakin banyak yang bereaksi cepat reaksi ditandai dengan sedikitnya waktu yang dibutuhkan untuk selesai reaksi. Hal ini semakin kecil ukuran zat bereaksi, maka semakin besar ruang permukaan penduduk zat tersebut. Dan menyebabkan semakin banyaknya produk yang dihasilkan dengan waktu yang cepat. Sekian. Ya, silakan ditunjuk aja kelompok. Apa yang dimaksud dengan luas permukaan terbuka? Luas, kami akan menjawab pertanyaan dari Mas. Luas permukaan dengan jumlah luas dari permukaan bidang suatu ruang luas atau dalam hal ini adalah partikel. Pengaruh luas permukaan berkaitan dengan area satunya ketika partikel saling berhubungan efektif. Partikel yang kecil berukuran kecil mempunyai luas permukaan yang lebih besar dibandingkan partikel yang berukuran besar. Permukaan yang lebih luas memungkinkan semakin banyak area tempat terjadinya hubungan efektif. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Semuanya mendengar? Dengar. Dengar ya, apa itu luas? Ya, permukaan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Sekian presentasi dari kami. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini beri aplaus untuk kelompok 5. Halo semua. Hai. Hai, semangat. Baik, kelompok terakhir, kelompok 4, silakan sampaikan hasil diskusinya. Boleh, silakan. Kalau mau mandi semua boleh. Boleh, silakan dulu aja. Mungkin bisa dibawa hasil presentasinya deh. Biar teman-teman bisa tahu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam kelompok ini kelompok mental menginginkan instansikan ini kami. Dari beberapa ayat yang beberapa bentuk. Pertanyaan apa yang kalian dapatkan secara mengamati pada data ayat yang dibuka kata masa dibandingkan dengan ayat yang dipotong masa. Proses pembukaan ayat
Semakin kecil ukuran zat, maka semakin cepat laju reaksi. Reaksi masaknya ayam dan reaksi camkan dengan cuka. Dan semakin banyak zat yang bereaksi, sebenarnya reaksi ditandai dengan sedikitnya waktu yang dibutuhkan untuk selesai bereaksi. Hal ini semakin kecil ukuran zat bereaksi, maka semakin besar luas permukaan. Tentu zat tersebut yang menyebabkan semakin banyak produk yang dihasilkan dalam waktu yang cepat. Saya jawab. Oke, siapa ditunjuk aja deh. Satu ya. Pertanyaan saya itu apa yang terjadi pada cabang telur ukuran besar dengan cabang telur ukuran kecil setelah direaksikan dengan cuka dalam beberapa waktu? Dibiarkan beberapa waktu. Apa nih yang terjadi kalau yang cangkang kecil ukuran kecilnya sama cangkang yang ukuran besar ketika direaksikan dengan cuka dan dibiarkan beberapa waktu. Atau Adi boleh? Saya yang menjawab Jihan ya. Yang sepakat, coba. Kelompok 3 sudah paham? Sudah. Didengar penjelasannya? Dengar. Sekian dari hasil presentasi kami. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus buat kita semua. Sudah luar biasa keaktifan dan tanggung jawab kalian. Baik, karena sudah presentasi, ya, ada pertanyaan? Tidak ya. Baik, selanjutnya karena sudah presentasi semua, mau kasih dulu soal. Jadi mau tahu nih, satu soal aja dijawab bersama. Seberapa paham kalian dari apa yang kalian diskusikan dari praktikum, kemudian presentasi dari kelompok lain? Ibu akan beri satu soal. Nanti yang bisa jawab boleh angkat tangan. Nanti diberi alasan ya, kenapa jawab. Tuh. Baik. Jelas ya jawabannya? Jelas. Gambar 1 nih kayak praktikum tadi. Tapi bedanya di bawah ada juga 15 mili. Di bawahnya dimasukkan 2 gram soda kue. Kalau yang gambar 2 sama ya, di botolnya diisi 15 mili semua. Bedanya kalau di gambar 2 balonnya terisi 20 gram. Enggak asam kue. Kemudian gambar 3 itu juga di botolnya sama 15 mili. Bedanya di atas, di balonnya ibu tuangkan itu sebanyak 0,2 gram soda kue. Nah, pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, urutkanlah laju mengembang balon. Jadi mana yang lebih cepat nih? Balon mengembang dan mana yang soda kuenya habis bereaksi dengan cepat. Oke, Fitria sudah tahu jawaban? Boleh. Apa jawabannya? Berdiri adik. Fitria dulu baru nanti ya di sana. Ya, nanti setelah Fitria baru Ramadhani baru Amer. Ya. 2, 1, dan 3. Oke, 2, 1, dan 3. Bisa menjelaskan kenapa? Karena semakin besar konsentrasi bereaksi soda kue karena cuka yang digunakan pada jumlah yang sama, maka yang ditinjau konsentrasi soda kue. Maka semakin cepat laju pembentukan produk dan ditandai dengan pengembang balon. Oke, jadi udah dijawab ya. Ada jawaban lain? Tidak. Tidak ada. Oke, coba kita cek ya. Apakah benar jawabannya ini? Coba ibu coba klik ya. Yang ini apakah benar?
Konsentrasi. Kenapa? Karena konsentrasinya yang berbeda. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Karena semuanya sudah paham, dibuktikan dengan soalnya sudah bisa dijawab. Sekarang waktunya kita membuat kesimpulan. Ayo. Kenapa? Sudah mau kemana? Bunga? Oke, baik. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Satu orang satu dah, biar nggak terlalu banyak. Ayo, siapa yang mau buat kesimpulan? Yang bisa membuat kesimpulan? Oke, boleh. Silakan. Siapa yang mau buat kesimpulan? Yang bisa membuat kesimpulan? Oke, boleh. Silakan berdiri, adik. Kesimpulannya adalah 1. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan luas permukaan. Berarti reaksi yang terjadi ditinjau dari luas permukaan yang berbeda sedangkan perlakuan lain sama. 2. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Berarti reaksi yang terjadi ditinjau dari konsentrasi per reaksi yang berbeda sedangkan perlakuan lain sama. 3. Semakin banyak konsentrasi per reaksi, maka semakin banyak tumbukan efektif yang dihasilkan, sehingga semakin cepat laju reaksi dan semakin banyak produk yang dihasilkan. 4. Partikel berukuran kecil mempunyai luas permukaan yang lebih besar dibandingkan partikel yang berukuran besar. Permukaan yang lebih luas memungkinkan semakin banyak area atau tempat terjadinya tumbukan efektif. Hal ini menyebabkan laju reaksinya semakin cepat dan semakin banyak produk yang dihasilkan. Sudah? Baik, ada yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan lain? Nah, tadi yang temannya sampaikan kesimpulannya paham ya? Paham. Baik, karena sudah buat kesimpulan, semuanya sudah paham. Tadi awalnya pada saat sebelum belajar Ibu kasih kritik. Nah sekarang karena sudah paham semua, Ibu mau kasih post test. Kalian pilih bagian mata pelajarannya adalah bagian post test. Oke, silakan ambil kembali, lihat kembali HP-nya, silakan masuk linknya untuk melakukan uji tes post test. Jadi Ibu mau tahu nih setelah belajar, sudah buat kesimpulan, sudah paham gak nih dari menjawab soal. Silakan masuk kembali, pilih proses ya mata pelajarannya. Apa Yohanes? Ada kendala? Sudah bisa masuk? Sudah bisa mulai? Sudah bisa? Pilih proses 2 ya. Ibu beri waktu 2 menit. Silakan mulai prosesnya. Ibu, ya. Soalnya berkeliaran itu. Iya. Di refresh ya. Refresh tadi ke bawahnya. Sudah? Sudah tampak? Sudah. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit. Sudah mulai dari tadi ya. Silakan. Ada yang masih kendala? Bagaimana Ikram? Sudah mulai mengerjakan ya?
Oke, sudah habis waktunya. Silakan selesai. Ya, HP-nya sudah bisa disimpan kembali di atas meja. Yang lain bisa menghadap ke depannya. Oke, sudah bisa Ibu lanjut? Sudah ya? Oke, baik. Karena semuanya sudah selesai poster, kita sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau menginformasikan dulu laju reaksi. Kemarin ada tadi konsentrasi, luas permukaan, kemudian apalagi suhu. Yang keempat katalis. Ya, benar sekali. Tadi sudah dua faktor-faktornya, konsentrasi dan laju reaksi. Berarti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada dua tadi yang belum. Ada suhu dan katalis. Silakan dicatat. Pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan suhu dan katalis. Sudah dicatat? Silakan dipelajari tentang materi itu. Kalian bisa baca kembali bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan. Di situ sudah ada ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Ada ya. Oke, kita menutup pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Kita berdoa ya. Ibu yang pimpin. Ya, nggak apa-apa ya? Oke. Jadi sebelum menutup pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum.